Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang Freedom of Expression atau kebebasan berekspresi dalam hukum di Indonesia. Saya Adin Masari dengan NPM 2478267. Saya Muhammad Fatimur Semesta dengan NPM 2478281. Dan saya Ikram Sabai NPM 2478276. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai coba slide sebelumnya. Ini udah paling ini deh. Lagi, oke. Jadi, presentasi ini akan membahas berbagai aspek kebebasan berekspresi di era digital. Mulai dari konsep dasar, regulasi yang berlaku, hingga kasus-kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Kebebasan berekspresi adalah salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Namun, implementasinya menjadi semakin kompleks di era digital. Dengan kemajuan teknologi, setiap individu kini memiliki platform untuk menyuarakan pendapat mereka ke audiens global. Namun, hal ini juga membawa tantangan baru dalam menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan kolektif. Presentasi ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kebebasan berekspresi dalam konteks hukum Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang di era digital. Kami akan membahas tidak hanya aspek hukum, tetapi juga etika dan implikasi sosial dari kebebasan berekspresi di ruang digital. Next slide. Memulai presentasi kami, mari kita lihat kutipan relevan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan pendapat, berekspresi, dan berkreasi sesuai dengan hati nuraninya. Nah, ini adalah dasar konstitusional yang menjamin kebebasan berekspresi di Indonesia. Pentingnya untuk dicatat bahwa kebebasan berekspresi tidak hanya terbatas pada ucapan lisan maupun tulisan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk ekspresi lainnya seperti seni, musik, simbol, dan bahkan pakaian. Dalam konteks digital, kebebasan berekspresi juga mencakup hak untuk membuat dan membagi konten digital, berpartisipasi dalam diskusi online, dan mengakses informasi. Di era digital saat ini, kebebasan berekspresi menjadi semakin penting. Internet telah merevolusi cara kita berkomunikasi dari berbagai informasi. Platform media sosial, blog, forum online, dan aplikasi pesan telah memberikan individu kemampuan untuk menyampaikan pendapat mereka ke para audiens secara global dengan biaya yang sangat minim. Ini telah mendemokratisasi produk dan distribusi informasi, memungkinkan suara-suara yang sebelumnya marginal untuk didengar. Namun, era digital juga membawa tantangan baru dalam implementasi kebebasan berekspresi. Kecepatan penyebaran informasi di internet dapat mempercepat penyebaran hoaks dan ujaran kebencian. Anonimitas online dapat mendorong perilaku berbahaya yang mungkin tidak terjadi interaksi tatap muka. Selain itu, platform digital seringkali dikendalikan oleh perusahaan swasta yang memiliki kebijakan konten sendiri, yang dapat membatasi ekspresi tanpa proses hukum yang transparan. Dan di Indonesia, kebebasan berekspresi di era digital menjadi isu yang semakin relevan. Dengan lebih dari 190 juta pengguna internet, Indonesia adalah salah satu pasar digital terbesar di dunia. Media sosial telah menjadi platform utama untuk diskusi, aktivisme, dan bahkan kampanye politik. Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi hoax, ujaran kebencian, dan penyalahgunaan platform digital. Kita juga harus menyadari bahwa kebebasan berekspresi tidaklah mutlak. Pada pasal 28J Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
kepada pembatas yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Ini juga menjadi dasar konstitusional untuk pembatasan kebebasan berekspresi demi menjaga ketertiban umum, melindungi hak orang lain, dan menjaga keutuhan negara. Next slide. Selanjutnya konsep dasar. Pertama, kita akan membandingkan konsep kebebasan berbicara dalam First Amendment Konstitusi Amerika Serikat dengan Undang-Undang 1945 Indonesia. First Amendment Amerika Serikat yang diadopsi pada tahun 1791 menyatakan, Kongres tidak akan membuat undang-undang yang membatasi kebebasan berbicara atau pers. Ini memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap kebebasan berbicara dengan batasan yang minimal. Selama lebih dari 2 abad, Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengembangkan doktrin yang memberikan perlindungan luas terhadap berbagai bentuk ekspresi, termasuk ekspresi yang kontroversial atau tidak populer. Standar utama yang membatasi kebebasan berbicara di Amerika Serikat adalah doktrin Clear and Present Danger yang pertama kali diperkenalkan dalam kasus Sect v. United States 1919. Menurut doktrin ini, pemerintahan hanya membatasi ekspresi jika ada ancaman nyata dan jelas keamanan negara. Standar ini kemudian diperketat dalam kasus Brandenburg v. Ohio 1969 yang menetapkan bahwa pemerintahan hanya membatasi ekspresi jika ada ancaman nyata dan jelas terhadap keamanan negara, yang menetapkan bahwa pemerintah hanya dapat membatasi ekspresi jika dimaksudkan untuk memungkinkan besar akan memicu tindakan ilegal yang segera. Sementara itu, Undang-Undang 1945 Indonesia menjamin kebebasan berekspresi dalam pasal 28E. Namun dengan pendekatan yang lebih seimbang antara hak dan kewajiban, Konstitusi Indonesia mengakui bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi demi kepentingan umum, sesuai dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan agama yang berlaku di masyarakat. Perbedaan utama antara pendekatan Amerika Serikat dan Indonesia terletak pada keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Sementara Amerika Serikat menempatkan kebebasan individu di atas kepentingan kolektif. Indonesia menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta harmoni sosial. Selanjutnya penting untuk memahami jenis-jenis ujaran yang tidak dilindungi oleh kebebasan berekspresi. Seperti yang pertama ada fitnah, yaitu pernyataan palsu yang merusak reputasi seseorang. Di Indonesia, fitnah diatur dalam KUHP pasal 310 tentang pencemaran nama baik dan pasal 311 tentang pencemaran nama baik dengan tulisan atau gambar. Di era digital, fitnah dapat menyebar secara melalui media sosial, berbagai kerugian reputasi yang signifikan bagi korban. Yang kedua adalah ujaran kebencian, yaitu ekspresi yang menyerang atau menghasut kekerasan terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etnis, atau orientasi seksual. Di Indonesia, ujaran kebencian diatur dalam UU ITE pasal 28 ayat 2 yang melarang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketiga, ada pornografi yang diatur secara ketat di Indonesia demi menjaga moral politik. UU Pornografi tahun 2008 mendefinisikan pornografi sebagai gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, suara, bunyi, atau pesan yang lain yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan mendalam masyarakat. Dan yang terakhir ada penipuan, yaitu informasi menyesatkan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Di era digital, penipuan dapat mengambil berbagai bentuk, dari email phishing hingga skema investasi palsu. UU ITE pasal 28 ayat 1 melarang penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Next slide, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan
pembahasan dari teman saya tadi. Di sini ada hukum dan regulasi. Di Indonesia, kebebasan berekspresi itu diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan. Pertama adalah UU ITE atau Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diundangkan pada tahun 2008 dan telah beberapa kali direvisi. UU ITE ini mengatur berbagai aspek seperti transaksi elektronik dan aktivitas di ruang digital, termasuk juga kebebasan berekspresi. Pasal 27 UU ITE mengatur tentang larangan penyebaran konten yang melanggar hukum. Ayat 1 melarang penyebaran informasi yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Ayat kedua melarang penyebaran informasi yang memiliki muatan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ayat 3 melarang penyebaran informasi yang memiliki muatan pornografi. Pasal 28 UU ITE mengatur tantangan larangan penyebaran informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal 29 mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar pasal 27 dan 28. Kedua adalah UU PDP atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 yang mengatur perlindungan data pribadi individu dan konteks digital. UU ini penting untuk melindungi privasi pengguna internet dari penyalahgunaan data. UU PDP ini memberikan hak kepada pemilik data untuk mengetahui, memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data pribadi mereka, seperti memberikan persetujuan yang jelas sebelum data pribadi mereka dikumpulkan dan digunakan. Ketiga adalah Permenkominfo nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan transaksi elektronik yang memberikan pedoman bagi platform digital dalam mengelola konten dan melindungi pengguna. Pengaturan ini mewajibkan penyelenggara sistem elektronik PSE untuk memiliki mekanisme pengaduan konten yang melanggar hukum serta bertindak cepat dalam menangani pengaduan tersebut. Jika kita bandingkan dengan hukum di Amerika Serikat, ada beberapa regulasi penting. CDA atau Communication Decency tahun 1996 adalah undang-undang federal yang mengatur tentang konten tidak senonoh di internet. Bagian 230 dari CDA memberikan imunitas bagi platform dari konten yang diunggah pengguna. Yang berarti platform tidak bertanggung jawab atas konten yang dibuat oleh pengguna mereka. Ini telah menjadi landasan hukum bagi pertumbuhan media sosial dan platform berbagi konten lainnya. COPPA atau Child Online Protection Act tahun 1998 adalah undang-undang yang berfokus pada perlindungan anak dari konten yang tidak pantas secara seksual di internet. Undang-undang ini mewajibkan situs web dengan konten dewasa untuk memverifikasi usia pengguna sebelum memberikan akses. Ada CPA atau Children Internet Protection Act tahun 2000 mewajibkan sekolah dan perpustakaan yang menerima dana federal menggunakan filter internet untuk memblokir konten yang tidak pantas, termasuk pornografi dan materi berbahaya lainnya. Terakhir ada Chen Spam Act tahun 2003 mengatur tentang email komersial dan praktik pemasaran digital. Undang-undang ini menetapkan persyaratan untuk email komersial, memberikan hak kepada penerima untuk berhenti berlangganan email, dan menetapkan sanksi bagi pelanggar. Perbedaan utama antara pendekatan Indonesia dan AS dalam mengatur kebebasan berekspresi di ruang digital terletak pada keseimbangan antara perlindungan kebebasan dan kepentingan lainnya. Sementara AS cenderung memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap kebebasan berekspresi. Indonesia
menempatkan lebih banyak penekanan dan pada perlindungan masyarakat daripada konten yang dianggap berbahaya atau tidak pantas. Selanjutnya, isu dan dilema etika. Nah, kebebasan berekspresi di era digital membawa berbagai isu dan dilema etika yang kompleks. Pertama adalah anonimitas di internet. Di satu sisi, anonimitas memungkinkan individu untuk berbicara tanpa takut akan pembalasan, terutama dalam konteks politik atau isu-isu sensitif. Aktivis di negara dengan rezim represif, whistleblower atau korban pelecehan seringkali bergantung pada anonimitas untuk menyuarakan pengalaman mereka tanpa risiko pembalasan. Namun di sisi lain, anonimitas juga dapat disalahgunakan untuk melakukan ujaran kebencian, pelecehan, atau penipuan tanpa konsekuensi. Anonimitas juga dapat mengurangi rasa tanggung jawab individu terhadap kata-kata mereka, mendorong perilaku yang mungkin tidak mereka lakukan pada interaksi tatap muka. Ini menciptakan dilema etika. Bagaimana kita menyeimbangkan perlindungan anonimitas dengan kebutuhan dan akuntabilitas. Kedua adalah dilema antara kebocoran data dan transparansi publik. Kasus Bjorka dan kebocoran data EKTP menunjukkan bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Di satu sisi, kebocoran data melanggar privasi individu dan dapat menyebabkan kerugian finansial atau reputasi. Di sisi lain, informasi yang bocor mengungkapkan korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi data warga. Kasus Bjorka, seorang hacker yang mengklaim telah membobol data pemerintah Indonesia, menimbulkan pernyataan tentang keamanan data pemerintah dan transparansi publik. Sementara pemerintah menyebut tindakan Bjorka sebagai kejahatan cyber. Beberapa pihak berargumen bahwa kebocoran data tersebut mengungkapkan kerentanan sistem keamanan pemerintah dan perlunya reformasi. Ketiga adalah dilema antara sensor dan kebebasan informasi. Sensor dapat melindungi masyarakat dari konten berbahaya atau tidak pantas, namun juga dapat menjadi alat untuk menekan kebebasan berekspresi dan mengendalikan narasi publik. Di Indonesia, sensor internet dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pemblokiran situs web dan konten yang dianggap melanggar hukum atau norma sosial. Namun, sensor juga dapat digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau membatasi akses ke informasi yang penting bagi publik. Ini menciptakan dilema etika. Siapa yang berhak menentukan apa yang pantas dan tidak pantas untuk dikonsumsi publik? Bagaimana kita memastikan bahwa sensor tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik? Terakhir adalah masalah spam dan pelanggaran privasi digital. Spam mengganggu pengalaman pengguna dan dapat menjadi sarana penipuan, namun sulit untuk diatasi karena sifatnya yang lintas batas dan anonim. Sementara itu, pelacakan data dan profil pengguna sering dilakukan tanpa persetujuan yang jelas, melanggar privasi digital. Platform digital seringkali mengumpulkan data pengguna secara ekstensif untuk tujuan iklan, bertarget atau personalisasi konten. Namun praktik ini seringkali dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari pengguna atau dengan persyaratan layanan yang panjang dan sulit dipahami. Ini menciptakan dilema etika bagaimana kita menyeimbangkan manfaat personalisasi dengan perlindungan privasi. Terus selanjutnya, kasus nyata dan konteks Indonesia. Di Indonesia ada beberapa kasus nyata yang menunjukkan kompleksitas kebebasan berekspresi di era digital. Pertama adalah kasus ujaran kebencian di media sosial, seperti kasus Ahok yang menimbulkan polarisasi masyarakat atau berbagai kasus ujaran kebencian selama masa pemilu. Kasus Basuki Tahaja Purnama atau Ahok, mantan gubernur DKI Jakarta, adalah contoh bagaimana ujaran kebencian
di media sosial dapat memicu konflik sosial. Pada tahun 2016, Indonesia menunjukkan Ahok mengutip ayat Al-Quran menyebarluaskan di media sosial dengan interpretasi yang menyesatkan bahwa Ahok menista agama Islam. Ini memicu protes massal dan akhirnya mengarah pada pemahaman dan hukuman penjara bagi Ahok. Selama masa pemilu, ujaran kebencian di media sosial menjadi masalah serius di Indonesia. Berbagai hoax dan narasi polarisasi menyebar luas melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Seringkali dengan tujuan memecah belah masyarakat berdasarkan garis politik, etnis, atau agama. Kominfo mencatat ribuan konteks hoax dan ujaran kebencian selama masa pemilu 2019 dan 2014 yang harus ditindaklanjuti. Kedua adalah isu pornografi dan moral publik. Indonesia memiliki undang-undang yang ketat tentang pornografi, namun implementasinya seringkali menjadi perdebatan, terutama dalam konteks kebebasan berekspresi artistik atau edukasi seksual. UU Pornografi tahun 2008 telah menjadi kontroversi sejak awal dengan kritik dari kalangan seniman dan aktivis hak asasi manusia yang berargumen bahwa undang-undang tersebut terlalu luas dan dapat digunakan menekan ekspresi artistik. Ketiga adalah kasus cyberbullying seperti kasus Amanda Mojokerto yang menjadi viral. Cyberbullying dapat memiliki dampak psikologis yang serius bagi korban. Namun penegakan hukumnya masih menjadi tantangan. Kasus Amanda, seorang remaja di Mojokerto yang menjadi korban bully online setelah video menari diunggah tanpa persetujuan, menunjukkan bagaimana cyberbullying dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Terakhir adalah masalah ulasan palsu di marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Ulasan palsu dapat menyesatkan konsumen dan merugikan penjual yang jujur, namun sulit untuk diatasi karena sifatnya anonim dan tersebar. Praktik ini juga dikenal sebagai astroturfing, melibatkan pembuatan ulasan palsu untuk meningkatkan peringkat produk atau merusak reputasi pesaing. Di Indonesia masalah ulasan palsu menjadi semakin serius seiring dengan pertumbuhan e-commerce. Menurut survei, lebih dari 80% konsumen Indonesia mempercayai ulasan online saat membuat keputusan pembelian. Membuat ulasan palsu menjadi masalah yang signifikan. Namun penegakan hukum terhadap praktik ini masih menjadi tantangan karena sulitnya membuktikan niat dan mengidentifikasi pelaku. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, sekarang masuk ke slide etika dan solusi. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kebebasan berekspresi di era digital, kita perlu beberapa mengembangkan etika digital dan solusi yang tepat. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab di digital. Setiap individu harus bertanggung jawab atas konten yang mereka bagikan, memverifikasi informasi sebelum menyebarkan, dan memahami konsekuensi dari ekspresi mereka. Tanggung jawab digital mencakup beberapa aspek. Yang pertama itu adalah verifikasi informasi, yang berarti mereka kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ini penting untuk mencegah penyebaran hoax dan informasi menyesatkan. Dan yang kedua adalah pemahaman tentang konsekuensi, yang berarti menyadari dampak dari konten yang kita bagikan terhadap orang lain dan masyarakat luas. Dan yang ketiga adalah menghormati terhadap privasi, yang berarti tidak membagikan informasi pribadi orang lain tanpa persetujuan. Nah, kita selanjutnya masuk yang kedua adalah empati online. Dalam interaksi digital ini, seringkali kita lupa bahwa di balik layar ada manusia yang penasaran. Mengakibatkan empati online berarti mencoba memahami prinsip orang lain, menghormati perbedaan pendapat, dan berkomunikasi dengan cara yang konstruktif. Empati online ini dapat dikembangkan melalui beberapa praktik.
Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang berarti benar-benar mencoba memahami apa yang dikatakan orang lain, bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara. Dan yang kedua adalah menghindari generalisasi, yang berarti tidak mengenalisasi kelompok orang berdasarkan tindak beberapa individu. Yang ketiga adalah menghindari serangan personal, yang berarti fokus pada argumen, bukan pada karakter orang yang berargumen. Ketiga, dalam literasi digital, kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, mengidentifikasi hoax, dan memahami implikasi hukum dari konten digital adalah keterampilan penting di era digital. Literasi digital mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah kemampuan teknis, yaitu kemampuan menggunakan teknologi digital secara efektif. Yang kedua adalah kemampuan kritis, yaitu kemampuan evakuasi informasi secara kritis. Dan yang ketiga adalah kemampuan etis, yaitu kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Beberapa inisiatif lebih dilakukan untuk meningkatkan literasi digital. Literasi digital di Indonesia. Kominfo memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital yang bertuju untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital secara bijak dan bertanggung jawab. Program ini mencakup berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan kampanye publik. Insan atau Indonesia Sehat dan Aman Digital adalah inisiatif lain yang berfokus pada edukasi masyarakat tentang penggunaan internet yang sehat dan aman. Insan mengembangkan berbagai materi edukasi seperti panduan untuk orang tua, guru, dan siswa tentang cara menggunakan internet secara aman, serta panduan untuk mengidentifikasi dan melaporkan konten berbahaya. Selain itu, ada juga inisiatif dari sektor swasta, seperti program Google Internet Staff yang menyediakan materi edukasi tentang keamanan online, atau program Digital Literacy dari Telkomsel dan bertuju untuk meningkatkan literasi digital di kalangan pelajar. Next. Slide selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke slide ringkasan dan diskusi. Sebagai kesimpulan, ada 3 nilai etika utama yang perlu kita pertahankan dalam konteks kebebasan berekspresi di era digital. Yang pertama, kebebasan itu sendiri sebagai hak fundamental yang memungkinkan berpartisipasi demokratis dan berkembang intelektual. Kebebasan berekspresi memungkinkan individu untuk menyuarakan pendapat mereka, berpartisipasi dalam diskursus publik, dan mengakses informasi yang beragam. Tanpa kebebasan berekspresi, demokrasi tidak dapat berfungsi dengan baik, dan inovasi serta kreativitas akan terhambat. Dan yang kedua adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini sebagai pengingat bahwa kebebasan kita berakhir ketika sudah melanggar hak orang lain. Tanggung jawab digital ini berarti memahami konsekuensi dari ekspresi kita, memverifikasi informasi sebelum membagikannya, dan menghormati privasi orang lain. Tanggung jawab juga berarti memahami bahwa kebebasan berekspresi tidak berarti kebebasan dari konsekuensi. Yang ketiga adalah moral. Moral sebagai kompas etika yang memandu kita dalam membuat keputusan tentang apa yang harus kita ekspresikan dan bagaimana cara mengekspresikannya. Moral dalam konteks digital mencakup penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kebaikan bersama. Moral juga
berarti menyadari bahwa tindak tindak kita di ruang digital memiliki dampak nyata di dunia fisik. Oke, sekarang biasanya kita memiliki pertanyaan atau diskusi. Yang pertama itu biasanya yang sering ada pertanyaan itu, kapan kebebasan berbicara menjadi pelanggaran hukum, dan bagaimana kita menentukan batas antara ekspresi yang sah dan yang melanggar hukum. Oke. Jadi kebebasan berbicara menjadi pelanggaran hukum ketika ekspresi tersebut melanggar hak orang lain atau kepentingan umum yang dilindungi oleh undang-undang di Indonesia. Batasan kebebasan berekspresi diatur dalam berbagai undang-undang seperti UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP. Menentukan batas antara ekspresi yang sah dan yang melanggar hukum seringkali menjadi tantangan karena melibatkan penafsiran dan penilaian subjek. Namun, ada beberapa prinsip umum yang dapat digunakan sebagai panduan. Yang pertama, ekspresi yang mendukung kekerasan atau ancaman kekerasan nyata umumnya tidak dilindungi. Ini termasuk ancaman pembunuhan, terorisme, atau kekerasan fisik lainnya. Yang kedua, ekspresi yang secara spesifik dan langsung menghasut tindak ilegal juga tidak dilindungi. Ini berbeda dari ekspresi yang secara umum mendukung atau memuji tindak ilegal yang masih dapat dilindungi. Yang ketiga, ekspresi yang melanggar privasi orang lain, seperti menyebarkan informasi pribadi tanpa persetujuan, juga tidak dilindungi. Keempat, ekspresi yang mengandung kebencian atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, etis, dan atau orientasi seksual juga tidak dilindungi. Yang kelima, ekspresi yang mengandung pornografi atau materi cabul yang melanggar norma kesuliaan juga tidak dilindungi. Penting untuk catatan bahwa penafsiran dan penerapan prinsip-prinsip ini dapat bervariasi tergantung pada konteks dan yurisdiksi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peradilan yang independen dan transparan untuk menentukan batas kebebasan berekspresi dalam kasus-kasus spesifik. Oke. Pertanyaan yang kedua sering ditanyakan adalah, apakah anonimatis selalu perlu di internet? Kapan anonimitas menjadi penting? Kenapa anonimitas menjadi penting? Dan kapan anonimitas menjadi masalah? Anonimitas tidak selalu perlu di internet, namun ada situasi di mana anonimitas menjadi penting. Anonimitas ini menjadi penting dalam konteks sebagai berikut. Yang pertama itu bagi aktivis politik atau sosial di negara dengan rezim represif. Anonimitas dapat melindungi mereka dari pembalasan atau penindasan. Kedua, bagi whistleblower yang ingin mengungkapkan pelanggaran atau korupsi tanpa mengungkapkan identifikasi mereka. Yang ketiga, bagi korban pelecehan atau kekerasan yang ingin berbagi pengalaman mereka tanpa takut akan stigma atau pembalasan. Keempat, bagi individu yang ingin berekspresi tentang isu-isu sensitif dan kontroversial tanpa takut akan konsekuensi sosial atau profesional. Namun, anonimitas juga dapat menjadi masalah dalam konteks sebagai berikut. Yang pertama itu, anonimitas dapat digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, pelecehan, atau ancaman tanpa konsekuensi. Yang kedua, anonimitas dapat memudahkan penipuan dan kejahatan siber lainnya. Yang ketiga, anonimitas dapat mengurangi rasa tanggung jawab individu terhadap kata-kata mereka, mendorong perilaku yang mungkin tidak mereka lakukan dalam interaksi tatap muka. Keempat, anonimitas dapat mempersulit
penegak hukum, dan akuntabilitas. Nah, solusi untuk dilemaan komunitas mungkin adalah mencari keseimbangan antara perlindungan, anonimitas, dan kebutuhan akuntabilitas. Ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, anonimitas terbatas, di mana platform mengizinkan anonimitas untuk konten tertentu, tetapi memerlukan identifikasi untuk konten lain. Yang kedua, verifikasi terhadap ber yang kedua, verifikasi bertahap, di mana platform melakukan verifikasi identitas yang semakin ketat seiring dengan meningkatnya risiko konten. Yang ketiga, transparansi algoritma, di mana platform menjelaskan bagaimana mereka mengidentifikasi dan menangani konten anonim yang melanggar aturan. Oke, pertanyaan yang ketiga yang sering terjadi adalah, apakah sensor melanggar hak berekspresi? Bagaimana kita menyimbangkan pelindung masyarakat dari konteks berbahaya dengan kebebasan berekspresi? Sensor dapat melanggar hak berpartisipasi jika dilakukan secara sewenang atau untuk tujuan politik. Namun sensor juga dapat dibenarkan jika dilakukan untuk melindungi masyarakat dari konteks yang berbahaya atau tidak pantas. Menyeimbangkan perlindungan masyarakat dari konteks berbahaya dengan kebebasan berekspresi adalah tantangan yang kompleks. Beberapa prinsip yang dapat digunakan adalah, yang pertama, prinsip proporsionalitas, yang berarti pembatasan kebebasan berekspresi harus sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan oleh konten tersebut. Yang kedua, prinsip kebutuhan, yang berarti pembatas harus benar-benar diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah. Ketiga, prinsip niat. Prinsip niat ini ya berarti pembatas harus didasarkan pada niat untuk melindungi masyarakat, bukan untuk menekankan kebebasan berekspresi. Yang keempat, prinsip transparansi, yang berarti proses sensor harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, prinsip partisipasi, yang berarti masyarakat harus terlibat dalam proses penentuan standar konten yang dapat disensor. Nah, di Indonesia, sensor internet dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk pemblokiran situs web dan konteks yang dianggap melanggar hukum atau norma sosial. Namun, implementasi sensor sekaligus menjadi kontroversi, terutama ketika digunakan untuk membatasi kritik terhadap pemerintah atau menekankan kebebasan berpresi. Nah, solusi untuk kelima sensor mungkin adalah mengembangkan mekanisme yang lebih transparan dan partisipatif untuk menentukan konten yang perlu disensor, serta memberikan penggunaan lebih banyak kontrol atas konten yang mereka lihat. Oke, pertanyaan yang terakhir yang sering terjadi adalah, mungkin selain peran dari ketiga stakeholder ini, penting juga untuk melibatkan perintah dalam membuat regulasi yang jelas tentang cyberbullying serta organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak cyberbullying. Saya balikkan lagi ke yang membuka. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.